Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Hadi Saputro, mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Di sini saya akan membagikan informasi, membagikan materi, menjelaskan tentang sesuatu, yaitu sinyal AC dan sinyal DC kepada teman-teman. Sebelum itu, kita mengenal dulu apa itu AC dan apa itu DC. Nah, AC biasanya itu adalah arus bolak-balik. Contohnya yaitu PLN yang tidak ada min dan plusnya. Arusnya bolak-balik gitu. Terus menerus bolak-balik. Sedangkan untuk arus DC arus searah, yaitu ada min, ada plus. Contohnya adalah baterai yang saya pegang ini. Nah, dia harus searah DC. Oke, selanjutnya setelah mengenal AC dan DC, saya memberikan informasi nih bahwa menjelaskan tentang sinyal dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Sinyal adalah besaran fisik yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel-variabel bebas lainnya. Sedangkan sinyal listrik adalah tegangan atau arus listrik yang membawa informasi. Nah, di sini contoh-contoh sinyal ada beberapa. Yang pertama adalah gelombang tegangan dan arus yang terdapat pada suatu rangkaian. Yang kedua, sinyal audio. Yang ketiga, ECG atau sinyal bioelektrik seperti elektrokardiogram. Yang keempat, gaya-gaya pada torsi dalam suatu sistem mekanik. Selanjutnya, laju aliran pada fluida atau gas dalam suatu proses kimia. Nah, itu adalah contoh gelombang dan masih ada contoh lain-lainnya yang belum saya sebutkan. Nah, di sini ada dua gelombang sinyal. Sinyal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sinyal analog dan yang kedua sinyal digital. Terdapat perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital. Teman-teman bisa melihatnya pada gambar bahwa sinyal analog itu yang di atas dan sinyal digital yang di bawah. Nah, untuk sinyal analog nih, saya akan jelaskan sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal analog atau isyarat analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu. Sinyal analog itu kontinu terus-menerus yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik yang terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Nah, di gambar sebelumnya kita dijelaskan frekuensi yaitu jumlah gelombang pada rangkaian. Satu gelombang sama dengan satu bukit dan satu lembah. Sedangkan amplitudo adalah panjang tinggi rendahnya gelombang. Ini. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus, mengingat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk isyarat analog. Nah, di sini ada beberapa gelombang sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus, memiliki 3 variabel dasar,
Yang pertama amplitudo. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Yang kedua frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Yang ketiga adalah fasa. Fasa adalah besaran sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Nah, amplitudo itu adalah tinggi rendahnya suatu gelombang dari titik puncak tertinggi dan puncak terendah. Sedangkan frekuensi adalah panjang gelombang, jumlah gelombang. Satu gelombang itu sama dengan satu bukit dan satu lembah. Nah, kita lanjut ke sinyal discrete atau sinyal digital. Merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran hanya 0 dan 1. Titik gelombangnya sinyal dapat titik teknologi sinyal yang hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau atau noise. Noise itu kata kasarnya sih gangguan. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Titik sinyal digital juga biasanya disebut juga sinyal discrete. Nah, ini teman-teman, sinyal digital itu biasanya disebut dengan sinyal discrete. Dan dia hanya mempunyai dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya di sini ada sinyal AC listrik. Sinyal listrik AC. Kita dari tadi membahas tentang AC. AC itu apa sih? Apakah air conditioner atau yang lain-lainnya? Bukan teman-teman. Dalam dunia listrik, AC itu yaitu alternatif current, arus bolak-balik. Sinyal AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Nah, sinyal AC merupakan bentuk gelombang yang sangat penting dalam bidang elektronika. Nah, sinyal AC ini sangat penting dalam bidang elektronika. Alasan utama penggunaan tegangan AC adalah karena kemudahannya untuk ditransmisikan pada tegangan tinggi dan dengan arus yang rendah. Kemudian dengan mudah tegangan dapat diturunkan menggunakan transmitter. Transmitter ini biasa disebut trafo. Tegangan sinyal AC biasanya itu berubah-ubah. Nah, dari mulai titik 0 ke titik tertinggi yaitu positif, ke titik netral, lalu ke titik terendah atau negatif. Lalu kembali lagi ke titik 0, lalu ke titik tertinggi, ke titik netral, lalu ke titik rendah. Begitu seterusnya. Itu adalah sinyal AC. Udah paham kan tentang sinyal AC? Nah, untuk transmitter nanti saya jelaskan di bagian akhir video ini. Nah, sini ada sifat-sifat sinyal AC. Yang pertama, tegangan AC berubah-ubah potensialnya secara berkelanjutan dari positif ke negatif dan sebaliknya dari negatif ke positif. Itu adalah sinyal AC. Yang kedua, arusnya juga berubah-ubah dari arah yang satu ke arah yang lain secara berkelanjutan. Arusnya sinyal AC juga berubah-ubah dari rendah ke tinggi, tinggi ke rendah. Yang ketiga, satuan set perubahan positif ke negatif disebut sebagai satu gelombang. Sinyal AC
Dari negatif ke positif itu satu gelombang, atau sebaliknya positif ke negatif itu satu gelombang. Nah, yang keempat, banyak gelombang yang berbentuk dalam satu detik disebut sebagai frekuensi yang diukur dalam satuan hertz. Satu hertz sama dengan satu gelombang. Yang kelima, sinyal tegangan sinus yang ideal biasanya dipresentasikan seperti pada gambar yang seperti yang tadi. Bentar, saya minum. Oke, kita lanjut sifat AC yang lain. Pertama, amplitudo atau peak volt adalah nilai tegangan maksimal yang dicapai sinyal. Yang kedua, peak maksudnya titik tertinggi. Titik tertinggi. Voltage adalah tegangan puncak. Peak atau puncak. Voltage adalah tegangan puncak positif ke puncak negatif. Nilai idealnya adalah 2 kali nilai amplitudo. Yang ketiga, time prod adalah waktu-waktu yang dibutuhkan oleh satu siklus gelombang. Nah, untuk mencapai satu titik gelombang, satu siklus gelombang diperlukan waktu tertentu. Misalnya satu detik membutuhkan, misalnya satu gelombang membutuhkan 1 detik. Lanjut ke yang lain. Nilai tegangan pada sinyal AC, F sesaat. Mengapa F sesaat? Karena nilai AC itu berubah-ubah. Nilai sesaat untuk tegangan atau arus adalah nilai tegangan atau arus pada sembarangan waktu peninjauan. Nilai sesaat, tegangan, dan arus disimbolkan dengan huruf kecil, yaitu V untuk tegangan dan I untuk arus. Nilai puncak adalah nilai terbesar dari tegangan atau arus yang dicapai untuk gelombang selama dalam setengah siklus yang diukur dari garis nol. Lanjut, FRMS atau tegangan FRMS. Nilai rata-rata tegangan AC yaitu 0,637 F max adalah bukan nilai yang sama seperti mensuplai DC. Hal ini karena tidak seperti pasokan DC yang konstan dan nilainya tetap. Gelombang AC terus berubah dari waktu ke waktu dengan tidak memiliki nilai tetap. Nah, untuk nilai DC itu konstan ya teman-teman, nilainya tetap. Walaupun kadang arusnya itu naik atau turun. Selanjutnya, frekuensi gelombang sinus. Frekuensi adalah jumlah siklus yang diselesaikan gelombang sinus dalam 1 detik. Semakin banyak gelombang sinus yang diselesaikan dalam 1 detik, semakin tinggi frekuensinya. Frekuensi diukur dalam hertz. Nah, perlu digarisbawahi, semakin banyak siklus yang diselesaikan dalam 1 detik, maka tinggi frekuensinya. Itu teman-teman. Oke, seperti janji saya tadi, saya akan menjelaskan tentang transformator atau trafo. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan membilang transformator itu sebagai trafo. Tegangan listrik yang dihasilkan. Oke, ini penjelasan tentang trafo. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLN pada umumnya dapat mencapai puluhan hingga ratusan kilovolt. Seperti yang kita tahu, PLN itu menghasilkan listrik yang tinggi atau kadang berubah-ubah hingga sampai ratusan kilovolt, dan kemudian kita ingin menurunkannya nih menjadi 220 volt seperti yang kita gunakan. Nah, teman-teman, kenapa sih 220 volt? Ini adalah standar yang dimiliki oleh negara Indonesia, 220 volt. Ada sih negara lain yang menggunakan lebih dari 200 volt.
220 volt. Namun untuk standar di Indonesia menggunakan 220 volt. Transformator atau trafo adalah komponen listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf tersebut diantara seperti ini, kita ingin menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ke 12 volt AC, ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik seperti AC. Dan berarti kawan-kawan, untuk arus DC kita nggak bisa menggunakan transformator trafo. Nah, prinsip kerja trafo ini ada sebagai contoh nih. 1 lilitan pada kumparan primer dan 10 lilitan pada kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan 10 kali lipat dari tegangan input pada kumparan primer. Nah, jenis trafo ini biasanya disebut dengan trafo step up atau menaikkan tegangan. Nah, contoh lainnya, sebaliknya, jika terdapat 10 lilitan pada kumparan primer dan 1 lilitan pada kumparan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder adalah 1/10 dari tegangan input pada komponen primer. Trafo jenis ini biasanya kita sebut dengan step down atau menurunkan tegangan. Oke, selanjutnya yaitu sifat sinyal DC. Tadi sudah saya menjelaskan tentang sifat dan karakteristik dan lain-lain tentang sinyal AC. Selanjutnya tentang sinyal DC nih teman-teman. Sinyal DC udah tahu kan teman-teman, harus searah. Yang pertama sifatnya, tegangan DC nilainya tetap selalu positif atau negatif. Namun nilainya mungkin bisa berkurang atau bisa bertambah. Nah, misalnya ada baterai bertuliskan 9 volt. Namun jika kita mengukur dengan multimeter, bisa saja arus itu bertambah atau berkurang. Tapi tetap nilainya selalu positif dan negatif. Selalu ada positif dan negatif. Yang kedua, arusnya juga searah dengan nilai laju yang bisa berkurang atau bertambah. Ketiga, sumber tegangan atau arus DC biasa digunakan untuk menyuplai rangkaian elektronik. Rangkaian elektronik yang biasa menggunakan DC yaitu seperti remote, mobil-mobilan, dan lain-lain. Sumber DC yang nilainya konstan atau stabil standby paling cocok untuk rangkaian elektronik. Nah, sinyal AC itu kan selalu tetap atau konstan nilainya. Nah, baik digunakan untuk elektronik. Kalau misalnya remote nih kita gunakan sebagai power supply-nya itu adalah AC. Mungkin remote itu akan bertahan sebentar, akan rusak karena nilainya tidak konstan. Nah, sumber standing DC biasanya diperoleh dari baterai, aki, dan power supply yang terregulasi. Sedangkan smooth DC yang mengandung riak atau relay biasanya dihasilkan oleh sebuah power supply yang tidak terregulasi. Tegangan atau arus dari sumber smooth DC yang mengandung riak atau supply masih bisa digunakan untuk mensuplai rangkaian elektronik, asalkan nilai riaknya tidak terlalu besar. Varying DC tidak cocok untuk rangkaian elektronika. Bedakan rangkaian elektronika dengan elektronik ya teman-teman. Oke. Mungkin itu aja sih dari saya. Apabila ada kesalahan
dari pembahasan materi saya tadi tentang sinyal AC dan sinyal DC, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.